Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak, Bapak semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat selalu ya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak Bapak yang Bapak cintai karena Allah, kita akan lanjutkan pelajaran fikih hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas sejarah khitan. Minggu sebelumnya kita sudah membahas, pengertian khitan. Nah, hari ini kita akan lebih dalam lagi membahas tentang sejarah khitan, ya. Anak Bapak yang Bapak cintai karena Allah, silakan buka bukunya halaman 6, buku fikih ya. Nah, dalam kitab Mughni Al-Muhtaj disebutkan bahwa lelaki yang pertama kali berkhitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian disusul oleh istrinya Siti Hajar, ya. Nah, disebut dengan perempuan yang kedua, perempuan yang pertama kali berkhitan. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah lelaki yang pertama berkhitan, disusul oleh istrinya yang menjadi wanita pertama dalam Islam yang berkhitan. Baik, Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan nabi kesayangan Allah dan mendapatkan syariat yang syariatnya terus dijalankan turun-temurun bahkan sampai Nabi Muhammad SAW. Di Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ya, dan juga dalam surah An-Nisa ayat 125 yang berbunyi, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran Surah An-Nisa ayat 125. Nah, dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa Nabi Ibrahim AS mendapatkan syariat. Syariat itu disebut dengan Hanif, agama yang lurus, yang terus secara turun-temurun dijalankan oleh pengikutnya sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, dan Nabi Ibrahim merupakan Nabi kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala atau Khalilullah. Nah, jadi syariat itu terus dijalankan sampai Nabi Muhammad. Salah satu syariat tersebut adalah khitan. Ya, masih banyak syariat lain, tapi kita akan bahas lebih dalam tentang khitan. Nah, anak Bapak yang Bapak cintai karena Allah, khitan sudah disyariatkan sejak Nabi Ibrahim. Nah, dan menurut suatu riwayat, Nabi Ibrahim alaihissalam itu berkhitan ketika usia 80 tahun. Nah, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang berbunyi, Ibrahim alaihissalam melakukan khitan setelah berusia 80 tahun. Nah, beliau berkhitan dengan kapak. Hadis riwayat Bukhari. Nah, anak Bapak yang Bapak cintai karena Allah. Nah, saat itu usia 80 tahun, Nabi Ibrahim berkhitan dengan kampak, ya. Nah, saat itu belum ada alat yang cukup canggih, jadi menggunakan kampak. Dan alhamdulillah hari ini di masa kita tidak ada lagi menggunakan kampak ya. Kita sudah punya alat yang canggih dengan operasi dan tidak terasa sakit. Dan mudah-mudahan anak Bapak jangan takut ya. Jangan takut untuk berkhitan, insya Allah menjadi pahala ya, mengikuti sunnah Nabi, kita berpahala dengan menjaga diri dari kebersihan ya. Anak Bapak yang Bapak cintai karena Allah. Nah, jadi itulah sejarah khitan pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Sementara itu, menurut riwayat lain, sebenarnya khitan ini sudah ada di masa Nabi Adam dan Nabi Adam sudah melakukannya. Namun berangsur-angsur selanjutnya dalam kurun waktu yang cukup lama, pengikutnya sudah mulai meninggalkan syariat khitan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Nah, di masa Nabi Ibrahim lah kemudian khitan mulai disyariatkan kembali ya. Nah, oleh sebab itu orang-orang Arab jahiliyah dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad membawa Islam sudah melaksanakan khitan ya, karena mengikuti tradisi dan syariat yang dibawa Nabi Ibrahim ya. Jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, orang-orang Arab sudah melakukan khitan ya. Baik anak Bapak yang cintai karena Allah, jadi khitan ini sebenarnya sudah dilaksanakan ya, sebelum Rasul diutus pun sudah dilaksanakan, dan setelah Rasul diutus semakin diperkuat sehingga melaksanakan khitan wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan ya. Sebagai melaksanakan syariat tersebut kita harus bisa ya, kita harus bisa mengamalkannya. Jadi sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 123 yang berbunyi, kemudian kami wahyukan kepada Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Quran surah An-Nahl ayat 125. Artinya perintah kepada Nabi Muhammad itu untuk menjalankan dan meneruskan agama yang lurus yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, salah satunya khitan. Maka mari kita sama-sama untuk bisa menjalankan amalan ini ya, khitan. Ya anak Bapak semua, insyaallah mudah-mudahan menjadi pahala. Baik anak Bapak, itu tadi sejarah khitan. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Jika anak Bapak ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya di kolom komentar ya. Nah, lebih kurang Bapak minta maaf. Pada Allah mohon ampun. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.